Oke, ini saya video ya untuk cerang Bima Sakti saya dari sudut atau ujung timur bagian utara. Ini yang dulu bekas pinian ya atau tanam benihnya di sini nih. Ini udah agak tinggi sendiri, kemudian lebih rapat sendiri nih, lihat. Ini pematangnya ya atau galengannya. Ini rapat, ini lumayan. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat ya sampai panen dan tidak ada penyakit ataupun serangan angkatan darat alias si monyong. Mudah-mudahan aman, mudah-mudahan lewat dari beluk ya atau sundep, karena ini tetangga saya yang di Komben dulu. Ini udah agak rame, mungkin 50%-nya kurang lebihnya ada ini ya, mungkin yang tanaman baru atau tanjangan yang masih belum meratak ya, atau keluar malai. Cerang biasa ya, kalau saya ini cerang Bima Sakti. Ini lihat, ini cerang biasa. Kalau saya lihat dari ininya sih lebih tebel ya, lebih rapat ya. Kemudian postur tumbuhannya juga agak tinggi. Daripada cerang biasa ini udah beda ya, mungkin berapa sentimeter lah bedanya. Cuma ini daunnya kalau sudah udah gede ya, daunnya itu cenderung warnanya kuning-kuningan. Kalau menurut saya sih, kalau saya amati dari benihnya ya, sebar benihnya itu kelihatannya kalau kena angin itu kering, jadi kuningnya itu kuning kering karena daunnya lebar, panjang, agak lemes ya. Beda dengan ini nih, lihat, tidak terlalu panjang, kaku, cenderung warnanya kehitaman, jadi kuat di kipas-kipas angin tuh. Kalau yang punya saya ini agak panjang lebar itu, jadi kalau kipas-kipas angin ya lama-lama kering ya, makanya kelihatannya kuning. Itu udah saya amati dari musim kemarau kemarin. Ini alhamdulillah ini rapat nih, bekas pinian. Itu sana tetangga saya juga lagi mantau ya, tetangga yang paling selatan itu bawa tanggul. Oke, ini kita terus ke sana. Ini udah lagi bunting ya, 1-2 sudah ada yang keluar, yang buntingnya lebih duluan. Cuma kalau dibandingkan dengan cerang biasanya nih ya, lihat ini udah 50% kurang lebihnya udah keluar malai. Kalau yang ini belum ya, cerang Bima Sakti. Ini cerang keluaran tahun kemarin ya, saya musim rendang itu saya tanam, dan sekarang saya ingin tahu saya tanam lagi. Nanti kalau misalkan saya berkenan, nanti saya buat bibitnya lagi, nanti saya tanam. Tapi kalau saya perhatikan dari perkembangan angkatan darat alias si monyong ya, dibandingkan dengan tetangga nih ya, agak mending sih ya. Kemarin juga saya di sana itu saya tanam juga itu 2 jenis yang berbeda ya, siam-siam yang paling ujung, kemudian yang tengahnya itu Ciputri. Bagus itu Ciputri ya, bulirnya gede, loncong panjang, kemudian malainya panjang, batangnya juga kalau saya sih kuat. Nah, warnanya tidak seperti ini ya, kalau ini kan agak cenderung kekuningan ya, atau hijau muda lah. Tapi kalau Ciputri itu hitam ya, warnanya itu seperti Impari 32, atau seperti tetangga saya itu yang jenis kebu atau leci yang ceruk ya atau lama. Nah, saya juga ini sebenarnya lama. Kemarin cerang Ciputri itu, atau Ciputri ya, cerang malai panjang
Ini Bima Sakti ini kembarannya ini katanya. Nah yang Ciputri itu habis itu karena monyong alias tikus. Tapi yang pasti sebelahnya yang Cerang Bima Sakti itu lumayan aman ya. Kalaupun dimakan itu hanya pinggirnya saja, tidak sampai habis. Tapi yang Ciputri itu dimakan terus sampai habis tiap rumputnya itu, tiap dapurnya itu. Sehingga yang keluar itu jadinya ya singgang ya kalau kata orang sini. Karena batang utama sudah dimakan isi padinya atau diputusin itu. Ya mudah-mudahan ini aman. Tapi kalau dari kemarin saya amati sih lumayan aman dari segi tikus. Ini juga alhamdulillah, mudah-mudahan ya selamat. Dan kalau waktu rendeng kemarin itu memang udah kebukti ini selamat, lebih penting dimakan juga hanya pinggir sedikit-sedikit, tidak parah. Oke, nanti kita ke sana aja ya, pelan-pelan. Nah ini tetangga nih udah keluar beluknya itu putihnya. Kalau saya amati tetangga yang sebelah sana itu, sebelah barat dari kali itu ya, sungai itu lumayan banyak ini putihnya atau beluknya ya. 2 hari yang lalu belum kelihatan, tadi sore saya ngecek sini lewat, ternyata banyak itu tetangga saya itu yang sebelah sana. Dulu tetangga satu galengan ya, waktu di sana di sebelah barat desa utara, waktu saya nyewa. Nah ini tetangga saya yang, nah ini udah kelihatan nih beluknya itu, putih-putihnya yang kabuknya. Ini kalau di pinggir galong ini aduh, pertumbuhannya beda ini, tinggi kemudian rapat ini, lihat tinggi rapat ya. Alhamdulillah sih kalau dilihat dari kerapatan. Kalau dilihat dari kencas sih kalau saya ini lumayan jarang ya, atau jarak tanamnya agak renggang. Kalau orang sini sih 40-an ya, 40 cm kali 40 cm. Nah ini tetangga saya juga sama ini, jarang, cuma kan beda jenis atau varietasnya. Ini cerang biasa, katanya sih cerang beruang kalau nggak salah. Ya kemungkinan cerang jumbo ininya varietasnya, cuman bungkusnya itu ada yang 77, ada yang beruang, itu yang baru kan ini. Nah ini kan udah hampir meratak ya keluar, jadi biasanya kalau saya amati kaku. Nanti kalau sudah pada keluar kemudian ngisi baru itu rapat lagi. Nah tapi kalau yang punya saya walaupun ya belum keluar malai, ini sudah kelihatan rapat ya. Mudah-mudahan hasilnya melimpah dan harga padi pun masih mahal ya. Kalau saya dengar ini yang sudah panen harganya 750-an per kintalnya ini, atau 7.500. Nah, kalau saja nanti pas panen ya di akhir, perkiraan ini di akhir Oktober ya ini panen ini, kalau saya hitung berdasarkan usia padinya. Tapi ya kita lihat saja nanti apakah maju ke depan atau mundur beberapa hari, kita lihat. Tapi kalau ngaca dari musim kemarau, musim kemarin ya, musim rendeng itu bener ini ya, 100 hari setelah tanam atau 100 hari HST itu sudah bisa dipanen. Nah karena saya tunggu padi yang punya paman saya itu yang sebelahnya sana menanam jenis MR, itu agak cerot juga ya, jadi saya panennya kemarin itu usia 103, dan kalau saya perhatikan itu sudah terlalu tua ya, terlalu kering kemarin tuh ya, waktu rendeng. Oke kita lihat ke sana. Ini lumayan rapat sih kalau menurut saya. Nah, beda ya kerapatannya tuh, lihat. Padahal apa namanya itu yang enggak jauh beda lah untuk jarak tanam. Ini juga arang, cuma kayaknya yang di sini agak lambat nih pertumbuhannya ya, banyak yang ditekuk waktu tanamnya. Ini lihat sana yang sudut sana juga
Oke, saya cek ke sana. Oh, itu ada yang sudah keluar malai, cuma beluknya ada tuh putih ya. Udah baru beberapa batang yang keluar, sudah ada putihnya. Cuma mudah-mudahan secara umum selamat ya, aman. 1-2 sih tidak apa-apa ya, wajar, karena ya pengalaman saya selama nanam padi beberapa tahun ini ya, gak mungkin tidak padinya itu mulus, tidak ada satupun di mahalainya yang putih kayak gini nih atau belum, nggak mungkin, pasti ada walaupun sedikit ya. Parah-parahnya apes-apesnya itu ya paron, ya hampir separohnya putih. Saya pernah itu kemarau tahun kemarin ya di sana, parah itu. Saya nanam CL 220 ya, apa namanya itu, padi dari Aceh, varietas galur, bukan varietas ya, galur ya, padi galur Aceh. Tapi saya sekarang tidak nanam galur Aceh lagi. Mungkin tidak cocok ya di wilayah sini. Nah, ini yang kotakan kecil nih, ini kan pertumbuhannya merata, rata-rata udah tua juga ini, makanya daunnya cenderung ke kuning-kuningan kelihatannya, tidak seperti cerang biasa, emang jenis padinya. Nah, ini yang siam-siam ini sudah keluar malainya. Ini yang saya suka dari siam-siam ini, malainya lumayan ini tuh ya. Udah rapet ya, udah rapet ininya, bulirnya itu, kemudian lumayan gede malainya. Jadi pernah saya hitung itu minimal 350 atau lebih itu. Jadi kalau dibandingkan cerang ya, kalau cerang ya udah 300 bulir aja itu udah lumayan. Lihat ini tuh, makanya tidak saya ilangin itu untuk bibit. Nah, karena saya sekarang lagi pengen lihat untuk musim kemaraunya Bima Sakti ya, makanya saya tanam. Nanti kalau tanam lagi lah, tidak saya tanam maksudnya, cuma tanamnya di pinggir galeng aja, di bawah galeng, bawah tanggul. Yang ini agak beda ya, mungkin satu jenis, walaupun saya tanam di bawah tanggulnya. Kalau itu kan siam-siam, saya selapin itu ya, saya selipin. Makanya daunnya itu cenderung kehitam-hitaman ya, lebar, lebih panjang lagi, agak lemes. Tapi kalau saya perhatikan atau saya bandingkan dengan yang Bima Saktinya, lebih mulus nih daunnya siam-siam. Kemarau ini ya lebih mulus, lebih aman dari HPP, jamur juga lebih aman kayak. Nah, ini lumayan rapat nih, karena rapat kemudian rata. Untuk yang Bima Sakti ini yang apa namanya di kotakan kecil nih, lumayan lah kalau kerapatan. Mudah-mudahan hasil tidak mengkhianati ya, dari ya, kelihatannya artinya banyak hasilnya. Kita lihat aja nanti. Kemarin itu di musim kemarau, musim rendang, saya tanam kurang lebih 200 bata ya di sini, hampir 2 ton. Kalau saya bandingkan musim-musim sebelumnya sih lumayan banyak ini, karena waktu awal-awal saya nanam padi di sini ya dapat 7 kintal ya per 100 bata. Itu kotor ini dapat 7 kintal bersih aja udah hebat nih, apalagi 8 kintal, 9 kintal, apalagi 1 ton. Saya pernah ini sekali-kalinya 1 ton lebih, tapi yang sharing itu ya 8-9 lah. Nah, kemarin itu hampir 1 ton itu ya, kotornya itu, bersihnya ya 8 lebih. Jadi ya kalau menurut saya alhamdulillah banget, apalagi di tanah saya ini ya. Kalau dari yang sudah itu
28 kotor aja udah hebat, atau 9 kintal kotor. 9 kintal kotor dapat 7 kintal bersihnya. Ini usianya kalau saya itu kemarin itu minggu kemarin 56 ya, ditambah 6 hari. Ini hari Sabtu, kalau sampai besok saya tambah 7 hari, berarti 56 tambah 6 62 HST ini usianya.